Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi yakni tentang kesehatan pada bank syariah. Pembahasan kali ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, membahas tentang penilaian tingkat kesehatan pada bank syariah. Lalu yang kedua, yakni langkah-langkah penyihatan dan penyelamatan pada bank syariah. Dan yang ketiga, tindak lanjut untuk penanganan bank syariah dalam status pengawasan khusus. Dan yang terakhir, apakah sistem penilaian kesehatan ini dapat diterapkan pada lembaga non-bank. Langsung saja yang pertama, penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas beberapa aspek yang mempengaruhi kegiatan operasional atau kinerja suatu bank. Aspek-aspek tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, capital atau permodalan. Lalu yang kedua, asset quality atau kualitas kekayaan. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaan. Yang keempat, earning atau penghasil keuntungan. Dan yang terakhir, liquidity atau likuiditas. Kelima faktor tersebut dijadikan menjadi suatu metode penilaian yang bernama metode Camel. Metode Camel ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1991 dan berkembang menjadi metode Camels, yaitu dengan adanya penambahan faktor yaitu faktor sensitivitas yang mulai berkembang pada tahun 1997. Lalu, pada tahun 2012, metode Camels tersebut diganti dengan metode baru yang bernama metode RGEC. Kepanjangannya yaitu Risk of Profile, lalu Good Corporate Governance, Earning, dan Capital. Secara sederhana, bank yang sehat yaitu bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, lalu dapat menjaga kepercayaan masyarakat, serta membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Penggolongan tingkat kesehatan bank syariah umumnya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Berdasarkan hasil penetapan Bank Indonesia pada tahun 2011, tingkatan tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, peringkat komposit 1 atau yang disingkat dengan PK1 yang berarti sangat sehat. Lalu yang kedua, peringkat komposit 2 disingkat dengan PK2 yang berarti sehat, PK3 cukup sehat, PK4 kurang sehat, dan PK5 tidak sehat. Namun, peringkat tersebut dapat diturunkan, misalnya peringkat awalnya sehat, lalu dapat diturunkan menjadi kurang sehat atau tidak sehat karena adanya beberapa faktor, antara lain 1. Adanya perselisihan intern yang menimbulkan kesulitan pada bank yang bersangkutan. 2. Adanya campur tangan dari pihak luar bank. Lalu yang ketiga, adanya kerjasama yang tidak wajar. Lalu adanya window dressing dalam pembukuan bank. Ada juga praktek bank dalam kegiatan operasional bank. Dan yang terakhir, kesulitan keuangan pada bank yang mengakibatkan bank harus berhenti sementara. Penilaian tingkat kesehatan bank ini digunakan sebagai tolak ukur oleh manajemen apakah pengelolaan bank sudah sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan juga sebagai tolak ukur untuk menentukan pembinaan atau pengembangan bank ke depannya. Oh iya, window dressing itu apa sih?
Jadi, window dressing itu upaya untuk membuat atau memanipulasi laporan keuangan sehingga terlihat sangat baik daripada realitanya. Secara umum, penilaian tingkat kesehatan pada bank syariah dan bank konvensional sama, namun terdapat beberapa poin yang membedakan, antara lain: yang pertama, adanya peranan agensi dalam pengukuran modal, serta variabel pendapatan asetnya. Lalu, pada pengelolaan manajemennya serta penentuan harga yang sesuai dengan aturan syariah. Lalu terkait dengan prinsip distribusi nilai tambahan serta pemindahan resiko dan segala penilaian tingkat kesehatannya sesuai dengan kepatuhan syariah. Secara umum, operasional bank syariah dengan bank konvensional memang berbeda. Antara lain yang membedakan yaitu keseluruhan transaksi syariah harus sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Struktur keuangannya juga membutuhkan rasio yang berbeda. Dan tentu saja metode penilaiannya juga ikut berbeda. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu langkah-langkah penyelamatan dan penyehatan bank syariah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat ditangani melalui dua upaya. Yang pertama yaitu upaya preventif atau pencegahan. Upaya ini dilakukan sejak awal permohonan pembiayaan oleh nasabah. Lalu yang kedua, melalui upaya kuratif atau penyelesaian. Penanganan pembiayaan bermasalah ini juga digolongkan menjadi 4 bagian atau 4 golongan. Yang pertama, pada pembiayaan lancar, langkah-langkahnya yaitu dengan memantau usaha nasabah serta memberikan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan. Lalu yang kedua, golongan pembiayaan berpotensi bermasalah. Langkah-langkahnya yaitu pembinaan nasabah, lalu dikeluarkannya surat teguran, serta kunjungan lapangan secara langsung oleh bagian pembiayaan, serta upaya preventif yaitu rescheduling dan reconditioning. Apa sih rescheduling dan reconditioning itu? Jadi, rescheduling yaitu penjadwalan kembali, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu penunggakan atau jangka waktu pembayaran oleh nasabah tanpa mengurangi sisa kewajibannya. Lalu, reconditioning yaitu persyaratan kembali, ini dengan cara menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan tanpa mengurangi jumlah kewajiban nasabah. Sedangkan pada golongan ketiga, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dilakukan dengan langkah-langkah memberikan surat teguran, kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta upaya kuratif, rescheduling, dan reconditioning. Dan golongan yang keempat, yaitu pembiayaan macet, langsung dilakukan melalui langkah kuratif, yaitu rescheduling, reconditioning, serta pengalihan pembiayaan menjadi pembiayaan qardul hasan. Di dalam prinsip syariah juga mengandung beberapa ketentuan. Antara lain yaitu adanya penurunan bagi hasil, pengurangan tunggakan bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, adanya perpanjangan waktu, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambil alihan aset, serta konversi pembiayaan menjadi penyertaan. Selanjutnya, tindak lanjut penanganan tingkat kesehatan bank dalam status pengawasan khusus, yaitu dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, rescheduling, lalu jika masih kurang membuahkan hasil, maka melakukan langkah reconditioning, dan langkah terakhir yaitu restructuring. Apa sih restructuring itu? Jadi, restructuring itu adalah penataan kembali, yaitu dengan mengkonversi piutang, yaitu piutang murabaha atau piutang istisna sebesar kewajiban nasabah menjadi
pembiayaan ijaroh mumtahiyah bitamlik atau bisa juga pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah. Dan bisa juga dikonversikan menjadi surat berharga jangka menengah atau surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu apakah sistem penilaian tingkat kesehatan ini dapat diterapkan pada lembaga non-bank atau lembaga nirlaba. Jadi menurut saya, setiap lembaga, baik bank maupun non-bank, tentu pernah mengalami atau pernah berada dalam kondisi yang kurang sehat atau tidak sehat. Namun, apa yang menjadi perbedaan atau apa yang membedakan antara lembaga bank dengan non-bank? Nah, yang membedakan adalah jika dalam lembaga bank yang dinilai adalah pada kegiatan operasionalnya yang berkaitan dengan profit atau menghasilkan laba. Sedangkan pada lembaga non-bank yang dinilai adalah kegiatan operasionalnya yang menghasilkan benefit atau manfaat. Sehingga penilaian pada lembaga non-bank yaitu fokus pada kinerja lembaga itu sendiri. Penilaian kinerja tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan lembaga di masa mendatang. Penilaian ini juga dilakukan agar lembaga terus belajar memperbaiki kinerjanya sehingga dapat tumbuh menjadi lembaga yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik. Beberapa metode yang digunakan pada penilaian kinerja lembaga non-bank antara lain 1. Indeks Zakat Nasional yang disingkat dengan IZN. Yang kedua, Indeks Desa Zakat atau yang disingkat dengan IDZ. Yang ketiga, Center of Islamic Business and Economic Studies. Yang keempat, dengan menggunakan Balance Scorecard. Lalu yang kelima, dengan metode Indonesian Magnificent Zakat. Dan yang terakhir, metode International Standard of Zakat Management. Baik, cukup sekian yang dapat saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.